Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah ini melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan aku akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa istrinya Sarai dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkatkan ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang-orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita disuguhi dengan tema diberkati menjadi berkat bagi keberagaman. Diberkati menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Ada 3 hal topik dasar yang boleh kita maknai dalam kehidupan ini melalui nats ini. Yang pertama, orang yang ingin diberkati. Yang kedua, menjadi berkat. Dan yang ketiga, bila kita diberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat, kita harus bertanya dalam diri kita, bagaimana caranya kita menjadi orang yang diberkati? Mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan bagi kita. Dipastikan bahwa kebahagiaan dan orang yang berbahagia itu sudah menjadi harapan setiap pribadi manusia. Dan tak akan ada seorang pun yang tak ingin berbahagia. Karena semua memimpikannya. Berbagai macam alasan manusia untuk menyatakan dirinya menjadi orang yang berbahagia. Apakah karena anaknya sukses? Apakah karena pekerjaannya? Apakah karena dia selamat dari tantangan dan ujian dan cobaan? Apakah dia terselamatkan dari penyakitnya dan lain sebagainya? Lalu ketika orang lain menyatakan saya adalah orang berbahagia, tentunya akan saya jawab, terima kasih, puji Tuhan. Tetapi apapun ceritanya,
mayoritas di antara kita selalu menghubungkan kebahagiaan itu dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Apakah itu berkat pekerjaan, apakah kesuksesan dalam keluarga, pribadi maupun kelompok. Semisal kita boleh mendapatkan banyak atau sedikit dari Tuhan, itu mungkin saja bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang paling berbahagia. Bagi orang Batak ada moto yang menyatakan anak kokido hamorau diau. Ketika kita diberkati oleh Tuhan anak, makanya sungguh bahagianya hidup dalam rumah tangga. Dan ada juga moto yang lain yang menyatakan hamoraon hasangapun hagabion. Kekayaan, kemuliaan, dan berketurunan. Jika hal yang tiga ini boleh kita dapatkan, boleh kita terima, maka kita dipandang oleh orang Batak adalah orang yang paling berbahagia. Apalagi sudah dikatakan dengan orang yang saur matua, marnini, marnono, sikop. Bagi orang Batak, anak kokido hamorau diau, katanya bila Tuhan memberikan anak untuk diberkati, anak menjadi sukses betapa bahagianya orang tuanya. Mertua udah bang. Apalagi anaknya memperoleh kesuksesan, memperoleh pekerjaan, memperoleh jabatan, dia mendapatkan cita-citanya. Maka tentang kebahagiaan yang beraneka ragam itu selalu diperhadapkan dengan rasa, selalu diperhadapkan dengan perasaan manusiawi. Sebagai orang Kristen, kita tentunya tidak akan bisa menyangkal bahwa Tuhan memberikan banyak berkat. Misalnya kesehatan tubuh kita. Bangun tidur tadi pagi, kita diberikan kesehatan. Kita boleh menyatakan Tuhan itu luar biasa, masih memberikan napas kehidupan. Orang tua juga berharap agar anaknya berumah tangga dan memiliki anak cucu lagi. Seakan-akan belum membuat orang tua menyelesaikan utangnya. Tak saya dope utang, moloholan, napas sekolah. Orang tua merasa belum bahagia sebelum anak-anaknya berumah tangga semua. Tuhan akan menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah khotbah ini, yang mampu memberikan segala sesuatu yang diberikan, yang diminta oleh setiap pribadi manusia. Sumber dari segala apa yang kita harapkan. Puji Tuhan jika kita masih sempat melihat anak cucu kita bergembira dan bertumbuh, dan kita masih diberikan tenaga oleh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan kita semasa hidup kita. Setelah anak-anak berumah tangga dan juga kita masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup kita. Tetapi perlu kita pahami bahwa hidup ini, bahwa mengucap syukur dan berbahagia bukanlah persoalan apa yang menjadi berkat dalam diri hidup manusia, melainkan yang terbesar adalah apa yang belum pernah kita rasakan, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak boleh kita pegang, tetapi Tuhan berikan itu. Sebenarnya Tuhan akan memberikan jawaban doa kita jauh melebihi apa yang kita minta. Ada banyak hal yang kita tidak rasakan, yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita lihat, yang menjadi berkat Tuhan tetapi sangat mempengaruhi hidup kita. Apakah kita mengakuinya atau menyadarinya? Ada banyak berkat Tuhan yang tidak bisa kita rasakan, kita tidak bisa sentuh.
atau tidak bisa kita lihat. Bukanlah hanya berkat materi yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pegang, yang bukan juga harus bisa diukur atau ditimbang. Tuhan memberikan angin dan napas saja. Sinar matahari dan juga hujan adalah aneka berkat Tuhan yang selama ini mungkin kita tidak sadari, atau mungkin tahu bahwa tidak bersyukur. Mungkin kita tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan, tetapi kita tidak mampu bersyukur untuk itu. Kita tahu betul Abraham sebelum menjadi Abraham bukan orang asal-asalan. Dia adalah orang yang sukses di dalam keluarga dari segi harta materi, sinamot, dan juga hewan peliharaan ternak. Dia memiliki istri yang setia dan rendah hati. Dia juga memiliki keluarga yang setia mengikutinya. Dia memiliki banyak pembantu untuk menjaga ternak dan hartanya. Sepertinya segala hartanya masih dinomor duakannya hanya demi panggilan dan suruhan Tuhan. Coba kita bayangkan ketika kita harus meninggalkan semua kampung halaman kita, keluarga kita, atau apapun yang kita mimpikan selama ini berhasil, tetapi itu harus kita tinggalkan demi panggilan dan suruhan Tuhan. Ada juga mungkin kita akan berpikir bahwasanya, tunggu dulu Tuhan, aku belum punya anak, aku masih muda. Tunggu aku punya anak, atau tunggu anak-anakku menikah dulu semua, atau tunggu dulu aku memiliki harta ini, tunggu dulu ku sentuh dulu ladangku. Banyak alasan untuk tidak mau mendengarkan panggilan dan suruhan Tuhan. Tetapi Abraham harus meninggalkan kampung halamannya menuju tanah perjanjian Tuhan karena iman Abraham yang taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, walaupun secara kasat mata tidak tahu kemana. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing, dan di situ ia akan tinggal di kemah bersama keluarga, anak-anaknya Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang setia itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang kuat, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Berkat Tuhan membuat kita mampu bersukacita agar semakin membangun percaya kepada Tuhan yang mampu memberikan segala sesuatu yang kita minta. Walaupun semua yang kita miliki di dunia ini tentu belum bisa menjamin kita berbahagia, karena nyata bahwa manusia belum pernah merasa cukup atas apa yang dia terima. Kita tidak akan kehilangan pengharapan dan percaya kita atas berkat Tuhan yang telah dijanjikan bagi kita, dan akan kita dapatkan kelak dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Kecuali kita mungkin mengelak atas seruan dan panggilan Tuhan itu, mungkin itu berbeda. Karena hanya Dialah yang tahu kepada siapa dan bagaimana dan kapan Ia memanggil dan memberikan berkat kepada orang yang patut dan pantas mendapatkannya. Ketaatan dan kemampuan kita juga sangat mempengaruhi kita untuk menerima berkat Tuhan, dan kebahagiaan itu sebagai kelayakan. Mari untuk itu kita tunduk dan taat kepada Tuhan saja melalui panggilannya dan suruhannya. Walau awalnya Abraham belum mengetahui alamat janji Tuhan itu,
Tetapi janji yang telah ia dapatkan adalah janji yang kuat, janji yang manis, yang mengubah imannya, yang bukan hanya bersifat materi, tetapi yang rohaniah. Ketika itu Ishak belum ada. Coba kita bayangkan bebannya yang luar biasa. Dan konsep kekuatan imannya setelah Ishak lahir pun, Abraham lebih mengutamakan panggilan dan suruhan Tuhan daripada nyawa anaknya sendiri. Sangat luar biasa iman Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bandingkan dengan seisi rumahnya atau barangkali keluarga dari sanak saudaranya, istri Lot yang memiliki sisi kemanusiaan yang berbeda, termasuk yang mengikutinya saat itu, menjadi batu garam karena melihat ke belakang. Dia tidak taat apa yang menjadi jalan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak dapat menerima panggilan dan suruhan Tuhan karena dia tidak taat dan tunduk dan tidak setia apa yang telah Tuhan katakan. Selalu mengandaskan bahwasanya hidup ini, kalau saya tidak kerjakan 6 tahun, 10 tahun yang lalu, maka bagaimana saya hidup sekarang ini? Jadi saya sekarang harus melakukan yang terbaik lagi untuk harta dan materi dan keluarga saya. Jadi sehingga ada perintah dan suruhan panggilan untuk berjalan di jalan Tuhan, kita pasti menyatakan tunggu dulu dengan alasan yang berbeda itu. Ada banyak manusia yang tidak mampu memahami apa yang Tuhan akan berikan dalam hidupnya, yang luar biasa berkatnya di depan kita. Tetapi dalam hal ini Abraham menunjukkan kelayakannya tunduk dan patuh kepada panggilan Tuhan sebagai ujian kelayakan. Dia layak untuk itu setelah dia melangkahkan kaki. Ada banyak alasan untuk menolak suruhan dan panggilan Tuhan. Apakah itu keluarga, harta dan kampung halamannya. Aku belum punya anak, aku belum memiliki ini, aku harus melihat keluargaku, aku harus ke arisan dulu, dan lain sebagainya. Ini mungkin pertanyaan yang menggelitik bagi orang Kristen dan gerejawi. Yang pertama, apakah kita harus meninggalkan harta kita hanya untuk perintah dan panggilan Tuhan? Padahal selama ini kita bersusah payah untuk mengusahakannya. Abraham bisa saja dia bilang, tunggu dulu anakku, ada anakku yang harus ku selesaikan. Ada sawah ladangku yang harus kugarap dulu. Aku mau mengurus hartaku, rumahku, keluargaku yang mau melahirkan. Tetapi dia tidak memposisikan dirinya dalam hal itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memposisikan harta. Dia tidak memposisikan, ya silakan mau ikut-ikut, dan harus kita bawa kepada Tuhan. Coba kita bayangkan ada di antara kita yang menyatakan bila ada tamu kita datang ke rumah sehingga kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kebanyakan. Coba kita bayangkan ketika kita menyatakan bahwa misalnya dari tadi pagi ada tamu kita, lalu alasan kita, saya tidak punya hak untuk menyuruhnya pulang. Kedua, waktu panggilan ini Abram telah berusia 75 tahun. Jadi sudah termasuk golongan yang tua. Jika dibandingkan dengan dalih manusia zaman sekarang ini, biarlah yang muda-muda ke situ aman. Akan aku soi matusi, akan tua habis gugu.
Biarlah kami yang tua ini menjaga kampung halaman, menjaga rumah. Orang Batak bilang Argado Bonane Pinasa, nilai kampung ini sungguh luar biasa. Mula mau mamang katanya ketika mengunjungi anak-anaknya di perantauan, baru 2 jam dia, besok aku pulang lamang. Buado nonorboku, buado manukku, buado tatariku. Tuh. Termau bagaimana kalau seandainya 2 tahun ini ditinggalkan tataringnya? Tetapi karena Argado Bonane Pinasa, pelajaran bagi Abraham masa kini yang lebih memilih panggilan dan suruhan Tuhan akan mendapatkan berkat dan peneguhan janji daripada Tuhan yang luar biasa. Dia harus pergi ke tanah yang kutunjukkan. Tidak tahu kemana. Hanya imannya yang tahu. Pelajaran bagi orang percaya kepada Tuhan. Cara Tuhan memberkati kita. Bukan harus Tuhan itu atau lalu kita dipegang-pegang, kemudian digendong-gendong, kemudian kita harus dipapa. Ingat, Tuhan memberkati manusia itu bukan langsung seperti memberikan ikan mas ketika kita memancing, tetapi kita diberikan, mendapatkan kailnya dan umpannya. Ya. Tuhan perlu menguji kelayakan, yaitu kesetiaan dan kepatuhan orang percaya. Tuhan terlebih dahulu meminta kesiapan dan kematangan iman kita untuk siap diperintah menjadi orang yang diberkati. Agar kita jangan salah paham, kita duduk diam dan manis lalu kita memaksa Tuhan itu untuk diberkati. Tidak. Ngeri kali lah puang hidup ini kalau kita hanya duduk cantik lalu memerintah Tuhan untuk menjadikan kita berkat atau memberkati kita. Sadis. Jangan-jangan Tuhan bilang, "Usadam mau." Ada banyak orang yang keinginannya begitu kuat, tetapi usahanya tidak ada. Mimpi dan harapannya tinggi, tetapi usahanya kosong. Teori keseimbangan iman Abraham tidak memiliki keraguan. Hanya melalui perkenalan imanlah ia melangkah ke tempat yang tepat, yang ia tidak tahu alamatnya, tapi Tuhan menunjukkan tempat itu. Di kota ada alamatnya, ada Google Map, ada HP Android, jelas takkan sulit mencari alamat. Paling tidak kita bertanya kepada orang yang mungkin lewat atau orang yang terdekat. Karena ada pepatah menyatakan malu bertanya jalan-jalan. Memang di pasal berikutnya dijelaskan tanah itu adalah tanah Kanaan. Jadi sangat susah bertemu orang seperti Abraham ini. Jangankan alamatnya, ada yang lebih mengutamakan panggilan dan suruhan Tuhan ketimbang keluarga, jabatan, pekerjaan dan hartanya sendiri. Cukup luar biasa. Tetapi itulah tantangan iman kita sebagai orang percaya. Alasan yang paling populer adalah menimbang dan memperhadapkan segala sesuatunya, memperhadapkan panggilan dan suruhan kita, yaitu dengan harga atau upah yang akan kita dapatkan. Dan itu memang zamannya, entah apa yang salah dalam kehidupan manusia zaman now, selalu memperhadapkan panggilan dan tugas mulia itu wanetiro. Ya bang, akenang wanetiro. Harta, materi, kekayaan dan uang adalah timbangan yang selalu kita gunakan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memanggil kita untuk menerima kelayakan untuk diberkati? Atau dijadikan layak untuk Tuhan untuk menjadi berkat? Tetapi diberkati menjadi berkat bagi keberagaman harus dapat ditunjukkan melalui
kehadiran diri kita, keluarga kita, dan seisi rumah kita. Artinya jangan pernah berharap supaya kita diberkati dan kita dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat, kita suruh dulu orang lain. Seperti minuman manis di gelas, kita ragu apakah itu racun atau tidak, atau garam, kita suruh orang lain minum. Itu nggak bisa. Diberkati menjadi berkat bagi keberagaman, dipanggil menjadi berkat bagi keberagaman, harus dimulai dari diri sendiri. Pengutusan dan diberkati menjadi berkat harus diawali dari diri sendiri. Jangan pernah berharap orang lain akan berbuat baik kepadamu, tetapi mulailah dari diri sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita sementara kita tidak pernah memulainya. Ingat. Begitu juga si Abraham. Dia mengimani panggilan Tuhan kepadanya. Lalu pertanyaan yang muncul bagi kita, apa yang menjadi panggilan Tuhan itu? Untuk apa? Lalu bagaimana caranya? How about that? How the way? Bagaimana caranya menjadikan berkat, menjadikan diri kita menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin berbeda dengan kita? Sedangkan anak-anakku aja gak makan, apalagi membantu orang lain. Sulit pasti memahami rahasia Tuhan. Terkadang tidak bisa diterima akal, bahkan sering kesusahan melakukan apa yang baik. Sehingga bagaimana kita dijadikan menjadi berkat Tuhan? Yang perlu kita pahami bahwa hanya melalui tantanganlah, melalui dengan memperjuangkan kemenangan kita melalui berbagai macam ujianlah kita dapat dimenangkan. Sehingga dalam segala ujian itu kita mendapatkan ketekunan, sehingga pada waktunya kita tiba pada upah, yaitu sukacita yang tak berkesudahan. Berkat Tuhan atas Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkat yang ketiga adalah namanya termasuk. Ini 3 berkat bagi Abraham. Yang pertama menjadi bangsa yang besar. Kemudian dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang ketiga namanya termasuk. Di generasi kita masa ini masih pernah melihat pada ketika kita masih kecil langsung dengan orang tua kita, di mana kakek nenek kita, orang tua kita yang memberikan persembahan sajen berupa makanan, daging dan sirih di kuburan dan pohon-pohon besar. Terkadang memberikannya, membuatnya di atas lemari dengan harapan memohon berkat kepada opungmu, katanya datang supaya dia juga memakannya, sehingga kita diberkati anak cucunya. Gelik. Mungkin sekarang tidak lagi, karena firman Tuhan, berita kabar baik telah datang ke tanah orang Batak. Orang-orang seperti itu tidak ada lagi. Berkat yang terbesar yang kita terima adalah ketika Yesus telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan diri di salib. Walau mungkin masih banyak orang yang belum menyadari bahwasanya bukti dari penebusan kita adalah salib Yesus. Salib Yesus sebagai bukti bahwa kita telah dimenangkan, bahwa diri kita telah ditebus dari perhambaan dosa dan kematian, sehingga kita bukan hamba dosa dan hamba kematian lagi. Atau mungkin dalam hidup kita ini yang ada hanyalah karena kemampuan kita, pikiran kita. Itu kan yang saya lakukan semua, itu usaha saya, itu jerih payah saya, kami sekeluarga.
dan sebagainya. Kita bukan milik kita. Gereja atau Huria itu milik Tuhan. Sama dengan tubuh ini adalah milik Tuhan yang telah ditebus. Dengan adanya penebusan ini, bahwa hidup kita telah menjadi milik Kristus, yang atas penebusannya maka kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Maka setiap orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, maka dia adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling bodoh di bumi. Karena dia tidak mampu mensyukuri apa yang dia telah dapatkan dari Tuhan. Coba bayangkan ketika Abraham itu, ketika dia dijadikan Tuhan menjadi berkat, Tuhan menggenapi janjinya. Lalu dia membuat mezbah sebagai pertanda bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan memberkatinya, menjadikan dia menjadi umat yang besar. Bagaimana kita menerima panggilan dan melaksanakan suruhan Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama kita? Berikut juga gereja kita HKI sebagai tubuh Kristus yang adalah milik Kristus, terpanggil dan disuruh menjadi berkat bagi keberagaman ini. Kalau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita sendiri, itu mah gampang, udah biasa. Sedangkan ular gak akan pernah mampu memberikan batu atau racun kepada anak-anaknya. Ular. Sedangkan iblis sendiri tahu menyatakan iman kepada Allah, tetapi apakah dia melakukannya? Apakah kelebihan kita dari segala sesuatunya itu yang telah diberikan Tuhan berkat berkelimpahan? Menjadi berkat bagi dunia yang berbeda dengan kita memang banyak tantangan, tetapi kita jangan berhenti di situ, sebab panggilan itu adalah panggilan Tuhan, tugas mulia dari Tuhan. Artinya Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan kita. Tidak ada sesuatu yang kurang. Maka sepantasnya melalui hidup kita, melalui kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, hidup penuh belas kasihan, penuh kasih dan pengorbanan, peduli terhadap masa depan bangsa dan tubuh Kristus itu sendiri. Mengapa kita harus takut dengan suruhan dan panggilan Tuhan? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Abraham mendirikan sebuah mezbah pujian atas berkat yang dia terima. Itulah sebabnya Tuhan menambahkan segala berkat bagi keluarga Abraham, termasuk yang dijanjikannya menjadi keluarga yang besar melalui Ishak. Hidup ini sungguh luar biasa. Mengucap syukur dalam bentuk pengharapan dan iman yang kuat disampaikan kepada Allah yang telah menjanjikan keselamatan itu dan janji berkat yang luar biasa di depan. Baik dalam keluarga maupun pekerjaan, sudahlah sepantasnya kita sampaikan kepada Tuhan untuk menyatakan kemahabesarannya dan kasih karunia-Nya atau keluarga kita dalam tuntunannya. Tuhan membentengi kita dari sakit penyakit. Karena corona ini, coba kita bayangkan, sudah hampir 3 bulan lebih kita dalam kegalauan dengan tantangan penyakit corona COVID itu. Tuhan setia terhadap janjinya. Tuhan memberikan jalan terbaik bagi kita. Apakah kita tidak pantas mengucap syukur? Coba kita bayangkan keselamatan yang kita peroleh. Kita terjauh dari penyakit dari hidup kita di tengah masa pandemi Corona 19 ini yang telah melanda dunia. Tidak pula terlepas dari Indonesia, negara kita yang kita cintai ini. Sehingga sudah pantaslah kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi lingkungan kita, menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara hidup kita. Manangah hapena masa tumbagas pega lubang, tetapi Tuhan tetap memberikan kenyamanan, damai sejahtera bagi kita. Terserah karena kebijakan protokoler kesehatan oleh pemerintah
yang menyatakan memutus mata rantai penularan virus corona. Tetapi yang menjadi duka bagi kita adalah yang telah memakan puluhan bahkan ratusan juta jiwa. Begitu juga semua pekerjaan terkhusus ibadah di gereja, persekutuan yang kudus yang selama ini kita banggakan, kita pakai sebagai jalan persekutuan kepada Tuhan, pemujian kita kepada Tuhan, pujian kor dan persekutuan doa-doa kita seperti biasanya diistirahatkan dari gereja, berubah atau dipindahkan ke rumah kita masing-masing jemaat. Lalu pemerintah menyatakan new normal yang bagaimana kita nggak ngerti. Artinya kita sudah normal dengan penyakit di sekeliling kita. Maka jagalah dirimu. Sebelum kamu menjadi berkat kepada sesama kita, menjadi saksi keselamatan dari Tuhan, maka jagalah dulu diri kita. Amankan. Karena bagaimana orang sakit mampu memberikan contoh yang baik kepada orang yang sakit? Hanya orang yang sehatlah yang mampu menyembuhkan orang sakit. Entah benar atau tidak, kita berani sebagai bapak dan ibu atau sebagai orang tua mampu menjadi iman dalam keluarga kita masing-masing, yang membawakan anak-anak kita kepada tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kepada berkat Tuhan itu atau kepada persekutuan dengan Tuhan. Mampukah kita menjadi iman yang membawa mereka? Atau barangkali karakter kita yang menjauhkan keluarga kita dari persekutuan dengan Tuhan? Menggadang-gadang karena saya sudah dilanda corona sehingga saya sulit bersekutu kepada Tuhan, membuat dalih bahwa saya tidak ada lagi yang mau diberikan kepada Tuhan. Persembahan yang seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Bapak Ibu. Tapi persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah hati yang kudus dan bersih dan rela mengorbankan diri untuk melaksanakan panggilan dan suruhan Tuhan. Sejauh mana kita mampu mengarahkan dan memimpin anak-anak dan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka diberkatilah orang-orang yang telah mempersembahkan dirinya menjadi orang yang terpanggil diberkati, menjadi berkat bagi sesamanya. Dan tunjukkan bukti keselamatan yang kita dapatkan melalui sebuah petunjuk atau misbah, ucapan dan syukur kepada Tuhan senantiasa, Allah yang empunya diri kita dan hidup kita, yang telah menjadikan kita terberkati dan berkat bagi sesama kita. Diberkatilah orang yang lebih mendengarkan panggilan dan suruhan Tuhan.